Namun, sebelum saya serahkan kepada Mbak Dila, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat Zoom, agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat gratis pada hari ini. Untuk link absensinya, nanti kami akan tutup di pukul 11:10. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu segera mengisi linknya, dan untuk link evaluasi akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab, serta akan langsung ditutup saat webinar. Nah, jadi diharapkan Bapak Ibu tidak masuk keluar Zoom ya, karena khawatir akan tergeser dengan peserta lainnya. Serta jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nanti akan dikirimkan oleh tim Pajakin melalui kolom chat Zoom. Lalu untuk pertanyaan, jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, silakan mengisi link tanya jawab yang sudah dikirim di kolom chat Zoom, karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Mbak Dila. Nah, kami nanti juga akan mengadakan sesi kuis sebanyak 3 kali setelah selesai pemaparan materi. Maka dari itu, Bapak Ibu dimohon untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Mbak Dila agar berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari Pajakin. Baiklah, untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan opening speech dari CEO Pajakin. Mas Arief, udah bergabung? Bisa kita mulai? Halo Mbak, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Mas. Masuk ya Baiklah Mas, suaranya? masuk masuk. Jelas suaranya untuk Mas Arief. Baiklah Mas Arief, waktu dan Oke, jaringan saya persilahkan. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama mengikuti kegiatan webinar rutin kita yang diselenggarakan untuk saat ini. Untuk kesempatan ini kita bekerjasama dengan Dimitech Center untuk menjalankan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Dan sebagaimana kawan-kawan sekalian ketahui, sahabat-sahabat pajakin sekalian ketahui bahwa untuk tema pagi ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Maya tadi adalah terkait hal yang sangat mendasar kita sebagai wajib pajak, yaitu terkait dengan kewajiban dan juga hak daripada wajib pajak. Kenapa tema ini kita angkat? Karena memang ini sangat banyak sekali yang meminta agar kita tidak hanya membahas hal-hal yang bersifat advance atau lanjut ya, mendasar seperti ini. Dan ini juga bisa dilihat dari antusiasme peserta yang saat ini sudah bergabung di angka hampir 500-an peserta begitu. Jadi terima kasih kepada para pajakainer yang sudah selalu setia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan webinar Pajakin. Nah, untuk nanti tema ini akan disampaikan oleh teks spesialis kami, Mbak Dila. Nanti para pajakin sekalian bisa bertanya langsung secara lebih mendalam, lebih mendetail terkait dengan apa sih yang menjadi kewajiban, kemudian apa sih yang menjadi hak-hak kita sebagai wajib pajak begitu. Karena ini juga menjadi sesuatu yang penting karena kita tentu jangan menuntut hak kita saja, tapi juga kewajiban kita juga harus dipenuhi. Begitu juga sebaliknya juga hak kita juga harus didapatkan begitu kira-kira. Nah, sebelum nanti kita lebih lanjut, kita kembalikan, kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Izin kami dari Pajakin untuk memperkenalkan diri. Jadi Pajakin ini merupakan app di bidang perpajakan pertama, dan saat ini alhamdulillah ekosistemnya masih yang terbesar di 1,4 juta lebih user. Tapi kita yang pertama masuk di bidang perpajakan untuk aplikasi.
kita punya slogan, punya jargon solusi pajak dalam genggaman. Kita ingin semua permasalahan perpajakan dari para pajakiner sekalian itu bisa diselesaikan di dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi Pajakin. Dan ini kita juga sebagai bentuk komitmen terhadap tadi kita ingin semuanya selesai dalam satu aplikasi. Kita terus mengembangkan fitur-fitur yang memang pada akhirnya nanti kita ingin semua kewajiban perpajakan, semua masalah-masalah perpajakan itu bisa diselesaikan dalam aplikasi ini. Nah, karena memang yang menjadi visi kami adalah bagaimana Pajakin menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya dan menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan perpajakan yang efektif, efisien, berintegritas, dan berkeadilan. Jadi kita ingin menjadi jembatan yang baik, jembatan yang memudahkan antara wajib pajak dan juga otoritas pajak dalam hal ini. Jadi antara hak dan kewajiban kita ingin semuanya bisa didapatkan dan juga bisa dipenuhi. Haknya didapatkan, kewajibannya bisa dipenuhi. Hak kita sebagai wajib pajak dan juga kewajiban kita ditunaikan otoritas pajak hak negara ini dan juga apa yang bisa diberikan kepada wajib pajak. Ini menjadi penting karena seringkali kita menuntut hak tapi kita lupa atau abai dengan kewajiban kita. Di satu sisi, dari sisi otoritas pajak, pemerintah juga seringkali lebih menuntut kita untuk kewajibannya harus ditunaikan, tapi begitu ada hak-haknya yang harus diklaim begitu, itu dipersulit dalam prosesnya. Nah, ini kan menjadi terbangun hubungan yang tidak sehat kalau saling menuntut hak tanpa melakukan kewajibannya, ini kan menjadi tidak baik begitu. Nah, ini visi kami. Kemudian tadi yang kita sampaikan bahwa kita ingin terus kan terobosan-terobosan, upaya-upaya agar semua kewajiban perpajakan, semua masalah pajak bisa diselesaikan di dalam aplikasi Pajakin ini. Ini kita bisa melihat fitur-fitur yang ada di dalam Pajakin ya. Jadi ada fitur, nah ini semua layanan yang ada di dalam aplikasi Pajakin adalah layanan yang bersifat online. Jadi fitur-fiturnya ada fitur konsultasi, jadi dimanapun, kapanpun para pajakiner mempunyai masalah perpajakan bisa langsung berkonsultasi melalui aplikasi Pajakin. Dan nanti insya Allah akan mendapatkan informasi, mendapatkan jawaban, mendapatkan solusi dari pertanyaan masalah yang kita sampaikan. Jadi ini upaya kami, upaya Pajakin untuk bagaimana wajib pajak lebih mudah ketika memang mendapatkan masalah perpajakan, dia tidak panik, tidak pusing, menghubungi Pajakin saja, masuk ke aplikasinya, kemudian konsultasi sehingga mendapatkan pencerahan, pemahaman. Kemudian juga ada cek status NPWP, kemudian ada buku kas, kemudian ada akuntansi, kemudian ada e-billing, ada e-materai juga. Jadi ini fitur-fitur yang sudah ada. Nanti para pajakiner sekalian yang belum mendownload bisa mendownload untuk bagaimana kemudian bisa mengakses, menikmati fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Pajakin. Lanjut. Ini kemudian untuk tampilannya bisa dilihat. Kalau yang sudah download ini sudah apal bentukannya, wujudnya. Lanjut. Untuk update peraturan perpajakan, kemudian update informasi kegiatan-kegiatan webinar seperti ini itu juga akan diupdate melalui aplikasi kita, aplikasi Pajakin. Nah, ini konsultasi online tadi yang sudah kita sampaikan, cukup dengan 3 langkah
nanti para pajak sekalian bisa mendapatkan solusi dari permasalahan perpajakan yang saudara atau yang pajak kainer hadapi. Bisa melalui dengan chat, bisa dengan telepon, bisa juga dengan melakukan video call. Atau bahkan yang terakhir kita mengembangkan lagi bisa melalui saluran Zoom. Jadi bisa bergabung beberapa teman atau satu tim untuk bagaimana mendapatkan informasi penjelasan terkait masalah perpajakannya. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah fitur cek NPWP. Dengan fitur ini memungkinkan untuk para pajak sekalian bisa mengecek, bisa memverifikasi lawan transaksinya misalkan. Untuk dicek apakah NPWP-nya itu aktif, kemudian apakah NPWP-nya itu betul, valid, gitu. Jadi misalkan untuk bendaharawan, oh ini vendor kita NPWP atau tidak, bisa dicek melalui aplikasi Pajakin. Kemudian untuk misalkan perusahaan-perusahaan yang bertransaksi atau mendapatkan lawan transaksi, ya itu bisa dicek juga NPWP-nya melalui aplikasi Pajakin. Jadi ini fitur yang sangat memudahkan dan memang dibutuhkan untuk memverifikasi, memvalidasi apakah lawan transaksi kita itu NPWP-nya sudah betul dan memang aktif serta valid. Selanjutnya, fitur selanjutnya ini untuk catat kas. Ini kita eh, buat memang spesial teruntuk para pelaku UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 dan kewajiban pajaknya masih PPh final 0,5% ya. Jadi memang nanti semua transaksi dicatatkan di dalam aplikasi Pajakin, kemudian nanti setelah selesai periode atau selesai masanya, nanti bisa tinggal klik untuk pembuatan e-billing, nanti akan terkreat e-billingnya, kemudian juga langsung bisa melakukan pembayaran di dalam aplikasi Pajakin dengan melakukan menggunakan QRIS. Jadi ini untuk para pelaku UMKM, teman-teman pajakiner yang masih di level UMKM bisa menggunakan fitur ini, dan kewajiban bulanannya nanti juga akan dibantu untuk menghitungkan pajaknya, kemudian membuatkan billingnya sampai dengan melakukan pembayaran di dalam aplikasi Pajakin. Jadi selesai semua kewajibannya di dalam satu fitur ini. Selanjutnya, fitur yang selanjutnya adalah fitur akuntansi. Jadi fitur akuntansi ini pengembangan dari fitur catat kas. Karena kalau fitur catat kas itu memang mereka sudah berbentuk badan. Nah, makanya kami mengembangkan fitur akuntansi. Nah, nanti bisa dicatatkan transaksinya di situ, nanti akan eh, muncul laporan keuangannya. Jadi dari mulai laporan laba rugi, kemudian juga neracanya itu semuanya sudah eh, siap ketika memang melakukan input transaksi melalui aplikasi Pajakin. Jadi nanti output dari fitur ini atau bisa dibuat lampiran untuk pelaporan SPT tahunan badan. Fitur yang selanjutnya adalah fitur billing. Nah, ini pembuatan billing. Jadi kalau para pajak sekalian lupa EV-nya untuk membuat billing, itu bisa di aplikasi Pajakin tanpa harus mengingat EV-nya. Kita bisa membuat billing, dan tidak hanya billing untuk diri sendiri, tapi juga bisa membuatkan billing untuk misalkan perusahaan tempatnya bekerja atau temannya atau siapapun. Nanti tinggal diinput sesuai dengan data yang dibutuhkan, nanti billing itu akan tercreate. Bahkan Pajakin juga bisa membuat billing secara massal. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan yang memang dia harus meng-create billing dalam jumlah banyak dalam satu masa, lah itu tidak harus satu-satu membuatnya, bisa dilakukan dengan pembuatan billing secara massal. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur IMATRE. Fitur IMATRE ini kita sudah banyak membantu
terutama adalah para calon PNS yang secara administratif memang diminta untuk menggunakan IMATRE ya tadinya, tapi karena waktu itu ada masalah, ada trouble sehingga kemudian dibolehkan untuk tidak harus IMATRE, tapi juga boleh dengan matre tempel. Tapi sebelum terjadi trouble waktu itu kita sudah membantu lebih dari 200.000 para pelamar untuk ASN. Jadi mudah-mudahan fitur-fitur lakukan kewajiban-kewajiban perpajakan dari para pajakianer sekalian. Dan kami juga terus pada akhirnya akan bisa melakukan pelaporan SPT itu di dalam aplikasi Pajakin. Jadi kita masih terus mengembangkan fitur yang sedang kami kembangkan, bisa dilihat. Nah, ini fitur-fitur yang sedang kami kembangkan, nanti mudah-mudahan bisa segera kita rilis, jadi nanti bisa melakukan pelaporan dan segala macamnya. Kalau melakukan pelaporan ada masalah, bisa menggunakan menu asistensi untuk filling dan sebagainya. Jadi ini merupakan komitmen kami untuk bagaimana bisa semakin memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga tidak ada alasan lagi wajib pajak, pajakener untuk, aduh saya tidak sebenarnya mau untuk melakukan kewajiban perpajakan, tapi merasa ada kesulitan, merasa repot, merasa susah untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Makanya kenapa kami memberi nama pajak kain, karena memang kami ingin membuat wajah pajak ini, wajah perpajakan kita ini menjadi semakin ramah dan mudah tentu saja. Jadi mudah-mudahan ini yang menjadi komitmen kami dan kami bisa mencapai si itu. Selanjutnya selain fitur online yang ada di dalam aplikasi, kita juga mempunyai fitur offline sebagaimana konsultan pajak pada umumnya. Nah, ini fitur-fitur Halo, Mas Arif. Halo, Mas Arif. mohon maaf ada gangguan teknis ya, para panggil sekalian. Mohon maaf sekali lagi. Tadi tiba-tiba putus dari sambungan. Nah, itu bisa dilihat untuk layanan offline-nya. Ada tech advisory, kemudian in-house training, kemudian juga accounting. Jadi kami juga memberikan pendampingan dan juga kalau diperlukan pembuatan untuk laporan keuangan, Q dan juga tax clearance. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah yang memang membutuhkan agar ini sebelum disubmit di DJP kita perlu untuk direview dulu sebelum disubmit. Nah, itu kita juga memberikan jasa itu, kemudian juga transfer pricing, itu pembuatan dan juga pendampingan transfer pricing dokumen, kemudian juga untuk mendampingi tax dispute dan juga klarifikasi. Jadi kita memang memberikan jasa-jasa pendampingan ketika memang diperlukan para pajak sekalian untuk mendapatkan pendampingan dalam menghadapi masalah-masalah perpajakan yang dihadapi. Jadi
kita juga punya legal opinion begitu untuk legal tax opinion itu untuk bagaimana kemudian apakah pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan itu bagaimana pendapat dari sisi pihak ketiganya lah begitu. Jadi kami memberikan jasa-jasa yang insya Allah kita ditunjang oleh SDM-SDM yang konsultan-konsultan yang berpengalaman dan kita juga mempunyai pelayanan-pelayanan yang insya Allah juga pelayanan yang terbaik kepada para pajagener, pada para klien sekalian. Dan kemudian kita juga sudah digunakan tadi oleh lebih dari 1,4 juta user dan mudah-mudahan kita bisa terus memberikan layanan yang terbaik kepada para user sekalian, kepada para pajagener sekalian. Dan juga kami mengucapkan terima kasih karena rata nilai yang diberikan kepada kami masih di angka yang cukup baik sebagai sebuah aplikasi, yaitu 4,2 dari skala 5. Jadi mudah-mudahan kami bisa terus memberikan yang terbaik, bisa terus memberikan layanan yang terbaik, yang memuaskan kepada para pasien sekalian. Sekian perkenalan dari kami. Sekali lagi selamat mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada sudah beberapa yang bergabung nih. Kepada 550 pajagan sekalian yang sudah tergabung, mudah-mudahan apa yang diinvestasikan di pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan webinar ini, investasi waktu, investasi tenaga, investasi fokus, investasi pikiran, itu tidak sia-sia dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga pada akhirnya nanti bekal ilmu ini bisa digunakan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakan pajakan sekalian. Terima kasih sekali lagi, selamat mengikuti dan mudah-mudahan tidak ada gangguan-gangguan teknis yang mengganggu sampainya materi kepada para pajakan sekalian. Terima kasih sekali lagi. Kalau nanti misalkan ada masukan-masukan terkait tema untuk kedepannya, silahkan bisa DM atau komen di Instagram kami. Kami sangat menanti masukan-masukan dari para pajakan sekalian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Arief atas opening speech-nya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang tetap stay. Kita akan lanjut ke materi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Mbak Dila sudah bergabung? Oke, Mbak yang sudah. Suaranya terdengar dengan jelas belum? Oke, udah terdengar Oke. nih lumayan. Gimana nih kabarnya Mbak Dila? Alhamdulillah baik, Mbaknya juga gimana nih kabarnya nih? Baik-baik. Baik, Alhamdulillah. kita langsung aja Mbak Dila. Sudah siap untuk memberikan insight-nya kepada kita semua? Siap, siap, siap. Oke. Tentunya kita semakin nggak sabar ya untuk dengerin materi dari Mbak Dila. Jadi langsung saja kepada Mbak Dila, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik. Terima kasih sebelumnya Mbak Mayang, terima kasih Pak Arief atas opening speech yang diberikan. Jadi teman-teman sekarang udah tahu nih bahwasanya Pajakin memang platform yang memberikan kemudahan untuk teman-teman semua dalam menghadapi semua hal yang berkaitan dengan pajak. Jadi solusi pajak dalam genggaman. Oke, baik. Perkenalkan, saya Dila Madianti. Saya merupakan tax spesialis dari Pajakin yang pada siang hari ini akan membawakan materi seperti yang tadi dibahas mengenai sanksi administrasi pajak. Nah, mungkin sebelumnya saya juga mengingatkan kembali bahwasanya sanksi administrasi pajak ini merupakan materi dasar yang tadi disebutkan oleh Pak Arief bahwasanya sebenarnya ini materi dasar nih yang harus dipahami betul oleh wajib pajak pemula mungkin ya seperti itu. Tapi materi dasar ini penting untuk menentukan langkah kita untuk selanjutnya seperti itu. Mungkin kita bisa langsung saja ke materinya. Oke. Mbak Maya boleh konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, terdengar dengan jelas Mbak Dila? Oke. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mayang. Ya.
Jadi pada siang hari ini kita akan membahas cerdas pajak dengan memahami kewajiban dan sanksi administrasi. Mungkin teman-teman di sini udah paham nih, atau mungkin pernah dengar nanti kamu kena sanksi loh kalau nggak lapor, nanti kalau kamu nggak bayar nanti kamu kena sanksi loh, nanti kamu kena denda loh. Nah itu gimana sih detail penjelasannya? Nah detail penjelasannya akan saya bahas pada webinar pada siang hari ini. Oke, kita next. Nah, sebelum kita beranjak ke materi yang lebih jauh, dasar hukum dari materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, yaitu peraturan terkait dengan kewajiban perpajakan dan sanksi administrasi ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, yaitu tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan yang terakhir adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021 tentang pelaksanaan Cipta Kerja. Oke, bisa di next, Mas. Jadi semua materi yang akan disampaikan pada siang hari ini mengacu pada dasar hukum yang telah disebutkan tadi. Nah, pada webinar kali ini, ruang lingkup pembahasannya adalah mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, kemudian sanksi administrasi perpajakan, dan yang terakhir yang teman-teman mungkin nantikan adalah tips dan triks agar terhindar dari sanksi perpajakan. Langsung saja akan kita bahas pada webinar siang hari ini. Nah, sebelum kita beranjak ke materi yang lebih jauh, kita harus pahami terlebih dahulu wajib pajak. Wajib pajak itu siapa sih? Wajib pajak. Mungkin teman-teman udah familiar dengan sebutan wajib pajak, wajib pajak, wajib pajak. Tapi sebenarnya wajib pajak itu siapa? Nah, jadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu, apakah saya bisa disebut sebagai wajib pajak? Bisa, saya merupakan wajib pajak. Apakah teman-teman pajak lain di luar sana termasuk sebagai wajib pajak? Ya. Kemudian, apakah perusahaan tempat teman-teman atau rekan-rekan pajak lain termasuk wajib pajak? Iya. Kemudian mungkin apakah instansi tempat teman-teman pajakin bekerja adalah wajib pajak? Iya, karena memang wajib pajak ini meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang tentu memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya saya, kemudian teman-teman pajak lain di luar sana juga termasuk sebagai wajib pajak. Oke, kita next. Nah, sebagai wajib pajak, kita juga memiliki hak dan kewajiban, di mana sebelum kita menuntut hak, kita juga harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Apabila kewajibannya sudah terpenuhi, maka kita bisa nih menuntut hak kita sebagai wajib pajak. Nah, untuk hak wajib pajak sendiri, yang pertama adalah menerima tanda bukti lapor surat pemberitahuan. Jadi pada saat mungkin teman-teman atau rekan-rekan melaporkan surat pemberitahuan tahunan, maka teman-teman berhak nih menerima bukti bahwasanya saya sudah lapor SPT seperti itu. Nah, itu merupakan hak dari wajib pajak. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembetulan SPT yang telah dilaporkan. Jadi apabila memang ada kesalahan dalam SPT yang dilaporkan dalam masa pajak yang sama, mungkin ada kesalahan dalam penulisan tanggal karena memang tidak diketahui atau tidak disengaja seperti itu, mungkin itu bisa haknya atau hak kita adalah untuk memperbaiki SPT yang salah. Kemudian yang ketiga, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Nah, ini mungkin bagi badan atau bagi orang pribadi juga, yang mana ketika pada saat batas akhir laporan SPT tahunan, ternyata, wah, laporan saya masih belum kelar nih, saya harus ngebut lagi nih. Nah, itu diberikan hak untuk menyampaikan permohonan untuk melakukan penundaan penyampaian SPT tahunan. Kemudian,
Yang keempat, mengajukan permohonan penundaan atau mengangsur utang pajak. Jadi boleh, saya sepertinya kondisi keuangan saya kurang bagus nih untuk membayar pajak yang terutang, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa mengajukan permohonan untuk mengaksur utang pajak. Nah, kemudian yang kelima, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang seharusnya tidak terutang. Contohnya, mungkin bagi wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya sudah dibahas, bahwasanya ada kelebihan dalam pembayaran PPh, itu boleh diminta, boleh dilakukan percepatan pengembalian pendahuluan. Bagi perusahaan juga, bagi yang PPN yang ternyata ada lebih bayar banyak, nah itu bisa dilakukan permohonan permintaan atas kelebihannya. Kemudian yang keenam, mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi ini juga bisa. Kemudian pembetulan atas surat tagihan pajak atau STP atau surat ketetapan pajak SKP yang tidak benar. Kemudian memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Kemudian yang terakhir adalah mengajukan keberatan dan banding atas masalah pajak yang dialaminya. Mungkin ada beberapa case di mana mungkin seharusnya tidak seperti ini, kenyataannya mungkin tidak seperti ini, saya keberatan dengan keputusan ini, gitu. Itu bisa diajukan keberatan atau banding, seperti itu. Nah, kemudian setelah haknya sudah diketahui bahwasanya kita juga memiliki hak sebagai wajib pajak. Nah, terus kemudian kewajiban wajib pajak tuh apa sih? Nah, kewajiban wajib pajak yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Jadi, kalau misal kita sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, di mana kita mungkin salah satunya adalah sudah menerima penghasilan, salah satu syaratnya ya. Nah, itu wajib nih mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak yang sekarang sudah disamakan dengan NIK ya, NIK dalam KTP. Kemudian yang kedua, mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang di mana omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar, ini wajib nih hukumnya untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak untuk untuk diberikan kepercayaan oleh negara bisa memungut PPN. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan 3M terkait dengan pajak. Contohnya apa? 3M itu terdiri dari menghitung, kemudian membayar, dan melaporkan. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Pencatatan ini bisa dilakukan oleh orang pribadi dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian pembukuan-pembukuan ini dilakukan oleh mungkin salah satunya adalah oleh pengusaha kena pajak, di mana memang pembukuan ini perusahaan ini diwajibkan untuk membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, seperti itu untuk ditujukan sebagai pelaporan pajak pada saat nanti lapor SPT tahunan, seperti itu. Jadi kewajibannya ada 4 ya, dan 4 ini di dalamnya ada 3M nih, ada menghitung, membayar, dan melaporkan. Jadi teman-teman sudah paham nih sampai dengan saat ini bahwasanya hak dan kewajiban wajib pajak yang bisa diperoleh oleh wajib pajak adalah yang seperti saya sebutkan tadi. Oke, kita bisa next. Nah, oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Di sini mungkin di sini ada pohon yang menjadi ciri khas tersendiri bahwasanya sebenarnya pajak penghasilan tuh banyak sekali jenisnya. Ada pajak pusat, ada pajak daerah, dan di sini saya menampilkan pajak-pajak yang mungkin familiar bagi teman-teman seperti PPh pasal 4 ayat 2 yaitu PPh final untuk UMKM, untuk sewa seperti itu. Kemudian ada PPN dan PPNBM, kemudian ada PPh pasal 21, 26, kemudian ada PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemerintah, kemudian pasal 23 atas sewa, seperti itu ya. Nah, jadi jenis-jenis pajak ini sebenarnya banyak sekali jika teman-teman ingin mempelajarinya. Nah, salah satu yang disebutkan ini adalah pajak pusat ya, teman-teman. Nah, kemudian besarnya pajak yang terutang tuh berapa sih? Jadi besarnya pajak yang ditentukan adalah dasar pengenaan pajak atau DPP dikali dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Salah satu contohnya, ketika mungkin teman-teman menerima penghasilan dari tempat teman-teman bekerja, jadi kan itu kan termasuk sebagai objek PPh pasal 21, di mana DPP-nya adalah jumlah bruto yang diterima oleh teman-teman, kemudian tarifnya adalah sesuai dengan tarif efektif rata-rata yang sesuai dengan peraturan yang terbaru ya teman-teman. Jadi yang dihitung adalah penghasilan brutonya. Itu jadi untuk menghitung pajak terutang adalah DPP, kemudian dikalikan dengan tarifnya, seperti itu. Nah, tadi
M yang kedua adalah membayar. Jadi ketika Sadi sudah menghitung, bahwasanya menghitung adalah tarifnya berdasarkan DPP dikalikan dengan tarif. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembayaran pajak. Nah, jadi di sini jelaskan bahwasanya PPh pasal 25 atau 2029 adalah PPh yang memang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak apabila pajaknya terutang. Kemudian PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, kemudian PPh pasal 21, ini membayar PPh-nya tuh melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain, yaitu pemberi penghasilan atau pemberi kerja. Jadi contohnya kalau misalkan teman-teman bekerja di suatu perusahaan, menerima penghasilan, nah itu dibayarkan, atau penghasilan itu kan terutang PPh 21, di mana PPh 21 itu akan dipungut oleh si pemberi kerja. Kemudian yang ketiga adalah PPN dan PPNBM. Jadi wajib pajak kita membayar kepada pihak penjual atau pembeli jasa, kita ini membayar kepada pihak penjual atau pembeli jasa yang dipungut oleh jadi kita tuh memindahkan resiko gitu, membayar PPN itu kepada penjual seperti itu. Oke, kita bisa next. Oke, yang ketiga, 3M yang ketiga adalah melaporkan atau pelaporan pajak. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar sekali bahwasanya pelaporan pajak yang sangat berkenaan dengan teman-teman adalah PPh pasal 21, di mana batas pelaporannya adalah 31 Maret di tahun berikutnya. Nah, ini juga di sini juga dijelaskan bahwasanya pelaporan pajak merupakan sarana untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang terutang melalui surat pemberitahuan atau SPT. Nah, dalam surat pemberitahuan, wajib pajak ini melaporkan tentang pajak yang telah dibayar sendiri, contohnya mungkin untuk UMKM, untuk wajib pajak yang mempunyai pekerjaan bebas, kemudian ada penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, contohnya kalau pegawai berarti gaji yang diterima. Kemudian yang ketiga adalah harta dan kewajiban. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah mengisi SPT tahunan, nah komponen dari yang dilaporkan adalah ya 3 itu, pajak yang telah dibayar sendiri, kemudian penghasilan yang diterima, kemudian yang ketiga adalah harta dan kewajiban. Berapa hartanya, berapa kewajibannya pada tahun yang bersangkutan. Nah, di sini ada tabel bahwasanya kewajiban pelaporan itu dibagi menjadi 2, ada orang pribadi dan badan. Nah, di orang pribadi, kita tuh biasanya kenal nih formulir-formulirnya ya. Ada 1770 polos, ada yang S, dan ada yang SS. Nah, di orang pribadi dibagi menjadi 2, ada karyawan dan usaha atau pekerja bebas. Dimana kalau karyawan, SPT tahunan atau formulir yang digunakan untuk melaporkan SPT tahunan adalah formulir 1770S, kemudian S dan SS. Ya, kemudian untuk usaha atau pekerja bebas, ini menggunakan SPT tahunan dengan formulir 1770. Nah, kemudian untuk kewajiban pelaporan untuk pekerja bebasnya dari SPT PPh pasal 25, PPh pasal 21, dan SPT PPN. Nah, kalau untuk badan, formulir yang digunakan untuk pelaporan SPT tahunan itu apa sih? Nah, formulir yang digunakan untuk pelaporan SPT tahunan badan adalah formulir 1770. Seperti itu, di mana di kewajiban masanya itu ada PPh pasal 25, 21, 22, 23, 4 ayat 2 sampai dengan PPN. Seperti itu. Oke, next. Oke. Nah, oke. Nah, di sini mungkin teman-teman juga familiar banget nih kalau misalkan mungkin ada yang bilang kalau batas bayar itu tanggal 10, batas lapor itu tanggal 20, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu apa sih? Jadi, batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak untuk beberapa jenis pajak, contohnya PPh pasal 21, 22, 23, batas bayarnya adalah di tanggal 10 bulan berikutnya. Contoh, seperti kalau misalkan ada pajak terutang PPh 21 di bulan September, maka PPh yang terutang itu harus dibayarkan sebelum tanggal 10 dibayarkan maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya. Jadi boleh nih bayar di bulan Oktober atas PPh terutang di bulan September seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah dibayar, maka kan dilaporkan. Nah, dilaporkannya ini di tanggal 20 di bulan berikutnya. Tapi perlu dipahami juga bahwasanya kalau misalkan ternyata tanggal 10-nya adalah hari libur, nah maka teman-teman wajib pajak ini bisa memperoleh apa ya?
kesempatan untuk di hari berikutnya. Contohnya kalau misalkan tanggal 10 itu hari Minggu, nah nanti tanggal 11 kan hari Senin. Nah, teman-teman bisa nih memanfaatkan kesempatan untuk membayar atau melapor di hari setelah hari libur itu. Nah, kemudian untuk PPh pasal 25, PPh pasal 25 adalah angsuran pajak ya, di mana pajaknya itu atau PPh yang terutang itu dibayarkan sendiri di tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian PPh pasal 15 ini tanggal 10 atau tanggal 15 di bulan berikutnya, di mana batas pelaporannya adalah tanggal 20 di bulan berikutnya. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2, ini batas pembayarannya adalah tanggal 10 dan atau tanggal 15 di bulan berikutnya, dan batas pelaporannya di tanggal 20 di bulan berikutnya. Nah, kalau PPN mungkin karena pengusaha kena pajak kan kompleksitasnya tinggi, di mana mungkin ada ketika mungkin fakturnya sudah dibuat ternyata dibatalkan atau ada faktur tambahan. Ini diberikan diberikan kesempatan yang lebih, bahwasanya pembayarannya itu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Dan batas pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Contohnya kalau misalkan ada PPN terutang di bulan September, maka batas akhir bayar dan lapornya adalah di bulan Oktober, di akhir bulan Oktober, seperti itu. Nah, ini diatur oleh PMK nomor 242 tahun 2014 dan terakhir diubah sesuai PMK nomor 18 tahun 2021 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak pada bagian 2-nya. Oke, kita bisa next. Nah, selanjutnya pembukuan dan pencatatan. Nah, jadi pembukuan dan pencatatan ini diatur oleh PMK nomor 25 tahun 2012, sebagaimana diubah terakhir pada PMK nomor 123 tahun 2021. Jadi pembukuan itu apa sih sebenarnya pembukuan? Pembukuan adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah kepada wajib pajak badan, kemudian wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Jadi kalau misalkan teman-teman bekerja di perusahaan yang sudah melakukan kegiatan operasional perusahaan, maka diwajibkan untuk melakukan pembukuan, di mana pembukuan ini meliputi pembuatan laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, arus kas, yang tentunya laporan-laporan tersebut itu akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaporan SPT tahunan di periode atau tahun selanjutnya. Kemudian pencatatan. Nah, pencatatan ini boleh dilakukan hanya untuk wajib pajak orang pribadi tertentu yang menggunakan NPPN atau norma penghitungan penghasilan ya. Jadi kalau misalkan perusahaan teman-teman sudah beroperasi, kemudian saya nggak mau bikin pembukuan, saya maunya pencatatan aja, biar kalau ada uang masuk saya catat sebagai uang masuk, kalau ada uang keluar saya catat sebagai uang keluar. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan perusahaannya sudah beroperasi, kemudian terdaftar sebagai pengusaha kena pajak, maka diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Jadi pencatatannya ini hanya dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi tertentu yang menggunakan NPPN. Nah, mungkin sebelumnya sudah dibahas pada webinar-webinar sebelumnya ya, di mana ada pajak pemula, seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman kepo dengan NPPN itu apa sih, itu nanti bisa dilihat di webinar yang sebelum-sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ada di sesi di mana kita mulai merambah pada sanksi administrasi. Oke, jadi sanksi administrasi itu apa sih sebenarnya? Jadi sanksi administrasi adalah denda atau hukuman yang dikenakan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tanpa melibatkan aspek pidana. Jadi wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan, dapat dikenakan sanksi administrasi pajak ketika dianggap tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi ada 3 jenis sanksi administrasi, teman-teman. Mungkin yang familiar di teman-teman adalah sanksi administrasi berupa denda ya. Contohnya kayak tadi. Kalau misalkan saya telat lapor, saya dapat STP, saya kena denda 100.000 karena saya telat lapor nih SPT PPh 21. Nah, itu termasuknya ke dalam sanksi administrasi berupa denda. Sedangkan ketika kita telisik lagi,
sanksi administrasi itu ternyata ada 3, ada sanksi administrasi berupa denda, yang kedua adalah sanksi administrasi berupa bunga, dan yang ketiga adalah sanksi administrasi berupa kenaikan. Nah, kalau berupa denda ini adalah sanksi pajak yang dikenakan atas pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Contohnya seperti tadi, harusnya tuh batas lapornya tanggal 20, tapi saya malah lapornya di bulan berikutnya lagi. Nah, itu bisa diterbitkan tuh surat tagihan pajak dari KPP terdaftar bahwasanya ibu nih telat lapor, akan dikenai sanksi. Kalau misalkan PPN berarti 500, kalau SPT PPh 21 mungkin 100.000 seperti itu. Nah, kalau untuk sanksi administrasi berupa bunga itu apa sih? Jadi sanksi pajak yang dikenakan atas pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Jadi mungkin salah hitung, kemudian yang menentukan jumlah pajak yang dibayar atau yang seharusnya bayar itu berbeda. Nah, itu akan dikenai sanksi berupa denda. Kemudian yang ketiga, sanksi administrasi berupa kenaikan. Nah, sanksi ini dikenakan atas pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pajak yang terutang. Jadi sekarang teman-teman udah tahu nih bahwasanya sanksi administrasi pajak itu bukan cuma denda, tapi ada 3 jenisnya. Jadi ada berupa denda, ada berupa bunga, dan berupa kenaikan. Di mana ini tuh diatur dalam undang-undang ya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman mulai kepo nih, apa nih bunga tuh apa, kenaikan tuh apa? Nah, teman-teman nanti bisa baca peraturannya. Oke, oke kita next. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya yang paling familiar, yang paling familiar, yang paling kita sering baca, kita dengar, kita lihat adalah sanksi administrasi berupa denda. Contohnya seperti tadi, terlambat, tidak melaporkan, atau terlambat dalam menyampaikan SPT masa yang terdiri dari SPT masa PPN, kemudian SPT masa PPh, SPT tahunan PPh orang pribadi, kemudian SPT PPh badan. Nah, itu akan dikenai sanksi. Kalau PPN kena sanksi 500.000, kalau PPh kena sanksi 100.000, kalau telat dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu akan dikenai 100.000, dan kalau ternyata telat dalam pelaporan SPT badan tanpa sebelumnya melakukan permohonan untuk perpanjangan pelaporan seperti yang tadi dijelaskan di awal, nah itu akan dikenai sanksi berupa 1 juta rupiah. Kemudian pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan. Jadi akan kena sanksi nih 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Jadi dikalikan saja, berarti jumlah kurang bayarnya berapa, kemudian dikali dengan 100%. Jadi mungkin 2 kali lipat jadinya double. Itu karena pengungkapan ketidakbenaran. Kemudian yang ketiga, khusus PPN, ini jadi pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, namun tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak, ini akan dikenai sanksi 1% dari DPP. Contohnya gini, kalau misalkan teman-teman bekerja di suatu perusahaan, kemudian di perusahaan melakukan penjualan, itu kan diwajibkan untuk membuat faktur ya, atau mungkin melakukan pembelian oleh lawan transaksi, itu kan berarti wajib nih, kalau misalkan PKP antar PKP berarti kan wajib menerbitkan faktur. Tapi ternyata untuk saya nggak mau deh kayaknya bayar PPN, males banget saya bayar PPN, jadi makin mahal dah gitu kan. Nah itu dengan sengaja bahwasanya nggak bikin PPN, nggak bikin faktur. Nah itu kalau misalkan nanti diperiksa, kemudian ketahuan, nah itu akan dikenai sanksi berupa 1% dari DPP yang terutang. Kemudian yang keempat, pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, ini sanksi administrasinya adalah 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, maka sanksinya adalah 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan jumlah dikurangi pajak yang telah dibayar sebelumnya sebelum mengajukan keberatan, seperti itu. Jadi untuk poin yang satu jenis sanksi administrasi pajak, sanksi denda, ini kita sudah lewat ya satu materi. Nah, kita akan next ke bunga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sanksi bunga. Nah, sanksi bunga ini dikenakan atas apa sih? Jadi pokok masalah yang dibahas, pokok masalah yang menjadi acuan diterbitkannya sanksi bunga adalah yang pertama itu ada pembetulan SPT tahunan, yang kedua pembetulan SPT massal, kemudian keterlambatan pembayaran atau penyaluran pajak massa, yang dimana seharusnya itu
bayar di tanggal 10 tapi ternyata bayar tanggal 30, atau lapornya tanggal 20 tapi malah lapor tanggal 30. Nah, itu. Nah, kemudian keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak tahunan, kemudian PPh tahunan berjalan atau PPh tahunan berjalan tidak atau kurang bayar, kemudian SPT kurang bayar, kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar, kemudian ada SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding yang mengakibatkan kurang bayar, mengangsur atau menunda pembayaran, dan yang terakhir adalah kekurangan pajak akibat penundaan ini. Semuanya 1 sampai dengan 8 ini akan dikenai sanksi sebesar tarifnya itu disesuaikan dengan tarif bunga Kementerian Menteri Keuangan. Jadi kalau misalkan kita lihat menurut Undang-Undang KUP, sebelum ada Undang-Undang HPP, di mana sanksinya itu 2% tetap per bulan untuk pokok masalah ini, tapi sekarang kita sudah beralih ke tarif bunga Menteri Keuangan, di mana tarif bunga Menteri Keuangan ini ditetapkan per bulan ya teman-teman. Nanti kita akan jelaskan ke slide selanjutnya, di slide selanjutnya. Dengan catatan bahwasanya sanksi administrasi berupa denda terbagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan. Kemudian yang kedua, bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Mungkin setelah pemeriksaan, kemudian ada dikirim SKPKB, di situ ada tercantum bunganya. Nah, itu yang harus dibayar atas sanksinya ya. Nah, kemudian yang ketiga, bunga ketetapan adalah bunga yang diperhitungkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan ini dikenai maksimum di 24 bulan atau 2 tahun. Ini diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP. Oke, kita penasaran nih tarif bunga Kementerian Keuangan itu seperti apa sih? Oke, kita next di slide selanjutnya. Oh, oke. Sebelum kita ke sanksi tarif Kementerian Keuangan, ada satu lagi ternyata, ada sanksi kenaikan. Jadi sanksi kenaikan tadi kan 1 denda, 2 bunga, 3 kenaikan. Nah, pokok masalahnya apa sih? Jadi pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, sanksinya. Nah, ini tadi tarif ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian SKPKB karena SPT-nya tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, maka sanksinya adalah bunga dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak. Kemudian PPN atau PPNBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Sanksinya adalah 75% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Kemudian kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Contohnya kayak misalkan seharusnya tuh bikin pembukuan untuk tahu jumlah pajak yang terutang, tapi nggak dibikin. Nah, ini sanksinya apa? Sanksinya adalah 75% dari pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Kemudian yang ketiga, kekurangan pajak pada SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, adalah sanksinya 100% dari jumlah kekurangan tersebut. Yang keempat, SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Ini kalau misalkan SKPKB ini contohnya kalau misalkan ada wajib pajak yang melakukan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Kemudian kan itu kan ada namanya post audit. Ketika nanti sewaktu-waktu dilakukan post audit ternyata ditemukan bahwasanya ada jumlah yang terutang atau jumlah yang seharusnya dibayar, maka sanksinya adalah 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak tersebut. Kemudian yang terakhir, SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan persyaratan tertentu. Sama dengan poin 4 ya. Jadi di pengembalian pendahuluan itu ada WP kriteria tertentu dan persyaratan tertentu. Kemudian jika sewaktu-waktu dilakukan post audit ternyata ditemukan bahwasanya ada pajak yang terhutang. Nah, sanksinya apa? Sanksinya adalah 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak tersebut. Hal ini diatur pada pasal 13 ayat 3 Undang-Undang KUP sebagaimana terakhir diubah sesuai dengan Undang-Undang KUP yang terbaru. Oke, kita next. Nah, tadi kan ada nih tarif bunga
Menteri Keuangan. Jadi sebelumnya pada Undang-Undang KUP itu ditentukan bahwa saya tarifnya itu tetap 2% per bulan, tapi untuk sekarang dimulai dari tahun 2021 bahwasanya tarif bunga itu ditentukan melalui Menteri Keuangan. Jadi gimana sih proses penetapan tarif bunga sanksi pajak ini? Jadi tarif bunga sanksi pajak ini dihitung menggunakan formula dengan mempertimbangkan suku bunga acuan atau BI rate, kemudian ditambah dengan uplift factor dan dibagi dengan 12. Nah, uplift factor ini apa? BI rate ini apa? 12 ini apa? Nah, jadi BI rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap bulan sekali. Kemudian uplift factor ini adalah presentasi tambahan yang dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi nanti ada nih pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak itu termasuknya apa sih? Nah, itu nanti ada uplift factornya tersendiri. Kemudian 12 ini apa? 12 adalah jumlah bulan dalam satu tahun. Untuk mengetahui tarif bunga yang terutang di satu bulan. Ya, jadi seperti disebutkan tadi bahwasanya dalam menetapkan tarif, pemerintah ini mengadopsi formula yang melibatkan BI rate, kemudian uplift factor, kemudian dibagi dengan jumlah 12. Nah, dibandingkan dengan aturan Undang-Undang KUP yang sebelumnya menerapkan tarif 2% per bulan, jadi sistem perhitungan sekarang yang menggunakan tarif bunga Menteri Keuangan ini menghasilkan tarif yang lebih rendah. Tarif bunga sanksi administrasi yang lebih rendah, teman-teman. Jadi tujuannya apa sih? Jadi hal ini tuh mencerminkan bahwasanya pemerintah ini berupaya untuk memberikan tarif yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kondisi ekonomi terkini. Jadi kalau misalkan pelanggarannya ringan, ya kita kasih ringan sesuai dengan uplift faktornya. Tapi kalau misalkan ternyata pelanggarannya berat, nanti juga akan disesuaikan dengan uplift faktornya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat berapa sih tarif bunga Menteri Keuangan bulan ini, teman-teman bisa kunjungi websitenya Kementerian Keuangan dengan keywordnya mungkin tarif bunga sanksi administrasi pajak bulan Oktober. Nah, itu akan berbeda-beda, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa request kalau misalkan pengen hitung atas SKPKB, memastikan bahwasanya saya pengen tahu berapa sih jumlah tarif bunga di bulan Februari atau di bulan Maret atau di bulan Oktober saat ini. Nah, itu bisa dilihat di situ. Teman-teman bisa masukin tanggalnya, terus lihat tuh kalau misalkan pelanggarannya itu di pasal 9 itu berapa, nanti di pasal 13 itu berapa. Nah, itu ada di situ. Itu berubah-berubah setiap bulan. Oke, bisa next. Oh ya teman-teman, karena si tarif bunganya ini ditentukan oleh BI rate, jadi kalau misalkan ternyata suku bunga acuannya lagi tinggi, maka tarif administrasinya juga akan naik. Tapi kalau misalkan ternyata suku bunga acuannya rendah, maka tarifnya juga rendah. Jadi tergantung suku bunga acuannya ya teman-teman. Dipastikan bahwasanya teman-teman menghitung kalau ada kena bunga atas kena sanksi administratif atas bunga itu, nanti teman-teman juga pastikan terlebih dahulu terutangnya kapan, telatnya kapan, terus kemudian bisa dihitung dengan tarif bunga di bulan apa, dipastikan terlebih dahulu. Nah, jadi tadi dijelaskan bahwa kalau uplift factor tuh terdiri dari 0% sampai dengan 15%, di mana 0% sampai dengan 10% adalah yang dilakukan tarif bunga yang jadi kayak semacam kesalahan kita atau self assessment system. Tapi kalau 15% itu official assessment system. Jadi 0%, 5%, 10% yang nantinya akan dijelaskan. Ini tergantung pada tingkat kesalahannya. Nah, kalau sanksi dengan uplift faktor 0% itu ditujukan untuk sanksi administrasi berupa bunga. Jadi kayak contohnya bunga penagihan pasal 19 ayat 1. Keterangannya itu bunga yang diterbitkan kepada WP apabila ada surat tagihan pajak atau SKP yang tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, nanti kalau misalkan ada ternyata SKP atau STP-nya nggak dibayar, nanti akan dikenakan bunga penagihan di pasal 19 ayat 1. Kemudian yang berkaitan dengan STP atau SKP yang tidak dibayarkan langsung oleh wajib pajak,
wajib pajak meminta untuk mengangsur atau menunda, ini akan dikenai dengan pasal 19 ayat 2 angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Kemudian yang ketiga, kurang bayar atau penundaan penyampaian SPT tahunan. Dasar hukumnya adalah pasal 19 ayat 3. Ini keterangannya jika wajib pajak di bulan April belum selesai audit atau SPT tahunan dan mengajukan penundaan pelaporan SPT pada saat pelaporan yang di bulan seharusnya ternyata menjadi kurang bayar, maka akan dikenai sanksi dengan uplift faktor 0%. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di bagian kanan, ini rumus sanksinya itu adalah pajak kurang bayar dikalikan dengan tarif bunga per bulan dikali dengan jumlah bulan yang terlambatnya, itu nanti dibagi dengan 12 bulan. Kemudian tarif bunga per bulannya adalah suku. Kalau misalkan kita mau iseng coba ngitung sendiri, kayak saya mau coba deh hitung sendiri berapa sih jumlah suku bunga tarif bunganya untuk bulan ini. Nah, itu teman-teman bisa nih. Contohnya kita lihat dulu suku bunga acuan bulan Oktober, kemudian ditambah dengan uplift faktor. Kita harus tahu dulu kesalahan kita tuh di pasal mana, kemudian nanti dibagi 12 bulan. Tapi kalau misalkan ternyata teman-teman males, udah dihitungin sama Kementerian Keuangan, kenapa kita hitung lagi? Nah, itu bisa langsung aja masuk ke websitenya Kementerian Keuangan, kemudian dites nih, mau lihat suku bunga yang mana, itu bisa langsung di-request aja di situ. Next. Nah, yang kedua adalah uplift faktor 5% ditujukan untuk sanksi administrasi berupa bunga. Ini jadi pasal 9 ayat 2 dan ayat 2A bahwasanya kurang bayar pembetulan SPT tahunan atau SPT masa. Yang kedua adalah pasal 9 ayat 2A dan B, di mana pembayaran atau penyetoran pajak ini dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, nanti akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dengan uplift faktornya itu 5%. Kemudian di pasal 14 ayat 3, PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Nah, ini nanti akan dikenakan dengan perhitungannya itu akan diperhitungkan dengan uplift faktor 5% ini. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwasanya apabila belum diperiksa tapi ingin melakukan pembetulan. Jadi nanti uplift faktornya itu 5%. Rumusnya juga sama, cuma beda di bagian uplift faktornya. Tapi kalau misalkan teman-teman saya mau pakai yang dari Kementerian Keuangan aja deh, gitu kan. Masuk ke website Kementerian Keuangan, lihat nih berapa suku bunga, sanksi administrasi bunga di bulan yang berkaitan itu. Next. Selanjutnya, uplift faktor 10% ditujukan untuk sanksi administrasi berupa bunga. Jadi, pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT pada pasal 8 ayat 4 dan ayat 5. Jadi, mungkin kalau misalkan teman-teman diperiksa, kemudian dapat SKPKB, dari situ juga dilihat nih kesalahannya di mana. Nah, itu teman-teman bisa memastikan ulang bahwasanya mungkin saya ada di pasal di uplift faktor yang 10%. Berarti tingkat kesalahannya lumayan berat nih gitu kan. Nah, itu apa namanya diperhitungkan dengan uplift faktor 10% ini. Rumusnya juga sama, cuma beda di bagian 10% di uplift faktornya saja. Bisa di next. Nah, yang terakhir, ini sanksi dengan uplift faktor 15% ditujukan untuk sanksi administrasi berupa bunga. Jadi terdiri dari sanksi surat ketetapan kurang bayar SKPKB pasal 13 ayat 2, dan yang kedua adalah pengembalian pajak masukan PM dari PKP yang tidak berproduksi pasal 13 ayat 2A. Jadi untuk sanksi atas SKPKB yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar. Nah, untuk PKP yang belum berproduksi yang melakukan pengembalian pajak masukan dari PKP dalam jangka waktu 3 tahun apabila ada restitusi atau pengkreditan pajak masukan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi official assessment ya. Nah, rumusnya juga sama, cuma beda di bagian uplift faktornya. Jadi kalau misalkan ternyata teman-teman, jadi tuh tingkat kesalahannya berbeda-beda, besaran sanksinya juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat
kesalahan yang wajib pajak lakukan. Jadi kalau misalkan kesalahannya bukan cuma ya, jadi kalau ternyata harusnya tuh saya bayar segini tapi saya telat, nah itu denda. Terus harusnya tuh saya bayar segini tapi saya bayarnya kurang, nah itu kena sanksi berupa dendanya di up 0% seperti itu. Kita bisa ke next. Nah, ini untuk aktualisasinya, mungkin saya berikan contoh perhitungan. Jadi mungkin ini bisa merepresentasikan materi yang tadi saya sampaikan, walaupun cuma satu contoh, tapi mungkin bisa memberikan gambaran untuk teman-teman bahwa saya gimana sih, apa sih tadi maksudnya, gimana sih cara ngitungnya. Nah ini, jadi contohnya, Bapak Surya terlambat menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2023. Seharusnya Bapak Surya itu kan melaporkan SPT tahunan maksimal di tanggal 31 Maret 2024 ya teman-teman. Tapi Bapak Surya tuh baru nyampein SPT tahunannya di bulan September di tanggal 12. Ya kemarin lah, bulan kemarin. Nah, terus setelah Bapak Surya ini hitung, ternyata jumlah pajak yang kurang dibayar dan ternyata sudah dilunasi pada saat pelaporan SPT di tanggal 12 itu adalah senilai 2 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 2 Oktober, KPP nih menerbitkan surat tagihan pajak kepada Bapak Surya. Nah, jadi berapakah sih sanksi administrasi bunga yang harus dibayarkan oleh Bapak Surya? Nah, kita coba jawab ya teman-teman. Jadi, pasal 9 ayat 2B Undang-Undang KUP terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak setelah jatuh tempo SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga. Nah, jadi sudah jelas bahwasanya harusnya tuh ada pajak yang terutang, ada jumlah yang dibayar. Tapi karena baru dibayar atau sudah melewati jatuh tempo atau telat, nah itu si Pak Surya ini akan kena sanksi administrasi berupa bunga. Nah, tarif sanksi administrasi berupa bunga untuk April tahun 2024 tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 5 KM 10 tahun 2024 mengacu pada 2024 mengacu pada KMK tersebut. Apabila terlambat melakukan penyetoran PPh tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa 0,97%. Nah, sehingga sanksi administrasi bunga yang harus dibayar adalah sebagai berikut. Nah, di bawah contoh soal nih teman-teman, di sini saya coba screenshot dari websitenya Kementerian Keuangan tentang sanksi administrasi bunga di bulan April. Jadi dihitungnya di bulan April lah teman-teman. Jadi dikalikan. Jadi kan tadi tarif sanksinya kemudian dikalikan dengan jumlah telatnya. Harusnya kan lapor SPT itu di tanggal 31 Maret 2024. Kalau ternyata telat nih September, berarti yang dihitung adalah bulan bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi telat 6 bulan ya teman-teman. Nah, di sini yang digunakan adalah tarif bunga di bulan April. Nah, kemudian tarif bunga di bulan April itu akan menjadi komponen perhitungan untuk menghitung sanksi administrasi. Jadi tadi yang sudah dilunasi adalah jumlah yang terutang adalah 2 juta rupiah, kemudian dikali dengan 0,97% dikali dengan 6 bulan. 6 bulan itu dari April sampai dengan September. Nah, maka sanksi administrasi yang harus dibayar oleh si Pak Surya adalah senilai 116.400. Nah, jadi atas perhitungan di atas, sanksi administrasi berupa bunga yang akan dikenakan kepada Bapak Surya adalah senilai 116.400. Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman, bahwasanya Pak Surya ini termasuk ke dalam pasal 9 ayat 2B. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian tabel di bawah contoh di bawah study case. Nah, itu ada tuh
pasal 8 ayat 2, pasal 8 ayat 2A, pasal 9 ayat 2A, pasal 92B, pasal 14 ayat 3. Nah, itu ada tuh tarifnya ternyata 0,97. Nah, 0,97% ini dijadikan sebagai komponen perhitungan untuk menghitung sanksi administrasi berupa bunga. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Untuk study case selanjutnya mungkin teman-teman bisa mencari atau mungkin bisa baca-baca lagi gimana sih penerapannya kalau misalkan ternyata uplift faktornya ternyata 15% atau contoh kesalahan dari official assessment yang sampai dikenakan tarifnya tuh tinggi tuh atas kesalahan apa. Nah, itu teman-teman bisa coba baca lagi peraturannya. Kita bisa next. Nah, ada contoh perhitungan nih. Kalau ternyata harusnya tuh bikin faktur, tapi nggak mau bikin faktur. Entah karena alasan disengaja atau nggak disengaja. Contohnya, PT Indah Jaya Selalu merupakan PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak. PKP senilai 100 juta pada tahun 2022. Atas transaksi tersebut, PT Indah Jaya Selalu terlambat membuat faktur. Jadi di sini case-nya terlambat ya teman-teman. Harusnya tuh dibuat di pada saat penyerahan, tapi ternyata terlambat bikin fakturnya. Nah, oleh karena itu, DJP itu menerbitkan surat tagihan pajak terhadap PT Indah Jaya Selalu. Berapa sih sanksi administrasi berupa denda? Kalau ini denda ya teman-teman. Jadi yang tadi kan ada tiga jenis sanksi administrasi, denda, bunga, kenaikan. Kalau tadi case yang pertama Bapak Sore itu adalah bunga, kemudian yang ini PT Indah adalah berupa denda karena terlambat membuat faktur. Gimana penyelesaiannya? Berdasarkan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP terhadap pengusaha atau PKP yang terlambat membuat faktur pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajaknya. Jadi sanksi administrasinya ini adalah 1% dari DPP. Jadi dihitung seperti ini. Jadi 1% dikali dengan 100 juta rupiah. Karena kan yang terutang atau yang DPP-nya, DPP-nya adalah 100 juta rupiah. Nah, maka sanksi administrasi berupa dendanya adalah 1% dari DPP, yaitu 1 juta rupiah. Nah, maka mengacu pada perhitungan di atas, sanksi administrasi berupa denda pajak yang dikenakan kepada PT Indah Selalu adalah senilai 1 juta rupiah. Seperti itu penerapannya, teman-teman. Oke, kita bisa next. Oke, kita sudah berada di akhir materi mengenai pembahasan tips dan trik meminimalisir sanksi pajak. Nah, salah satu di antaranya, dan ini banyak sih teman-teman. Jadi yang pertama yang akan saya berikan adalah memahami kewajiban sebagai wajib pajak. Kita tuh kan sudah dikukuhkan ceritanya sebagai wajib pajak nih, di mana kita tuh punya hak dan kewajiban. Nah, untuk kita, sebelum kita menuntut hak, kita harus tahu nih kewajiban kita terlebih dahulu. Tadi kan ada kewajibannya adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kemudian membayar, melapor, seperti itu ya, membayar, menghitung, membayar, dan melapor, dan beberapa turunannya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih kewajiban sebagai wajib pajak tuh apa. Kalau ternyata kita mewakili, misalkan saya punya usaha, saya berarti kan UMKM. Nah, berarti kewajiban saya yaitu kalau baru mulai usaha berarti menghitung pajak yang terutang sendiri, kemudian melaporkan sendiri, kemudian membayar sendiri, seperti itu. Jadi ketahui dulu nih kewajiban kita sebagai wajib pajak tuh apa. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kewajiban tepat waktu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal, bahwasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, batas bayar, batas lapor itu sudah ditentukan tanggalnya, di mana batas untuk PPh 21, 22, 23 adalah tanggal 10 bayar, kemudian untuk lapornya itu tanggal 20. Nah, itu kita harus tahu nih, memenuhi. Jadi kita tuh udah dinotis, udah insting, oh ini udah tanggal 10 harusnya kita bayar nih. Kalau misalkan saya sebagai karyawan dari suatu perusahaan yang memang bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan itu ya. Jadi udah notice nih, oh saya harus bayar nih tanggal 10. Kemudian setelah sudah bayar, oh saya harus lapor nih tanggal 20. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah teliti, jujur, dan cermat untuk menghindari kesalahan. Nah ini krusial sekali ya teman-teman. Jadi
kita kan manusia nggak luput dari kesalahan ceritanya. Nah, tapi diusahakan bahwasanya atas pajak yang terutang itu sudah dihitung dengan benar, kemudian jujur nih. Jadi kalau misalkan mungkin PPN harusnya buat faktur 1 miliar, terus teman-teman kayak, saya nggak mau deh bikin faktur 1 miliar, saya biar pajaknya nggak gede, saya mau nerbitin faktur dengan nilai cuma 500 juta. Nah, itu kan artinya nggak jujur ya teman-teman ya, itu akan berdampak nih pada nanti aku mungkin di kemudian hari diperiksa. Nah, itu akan menimbulkan, sanksi mungkin akan timbul dari kesalahan itu, karena disengaja anggapannya. Nah, kemudian yang keempat adalah menghindari praktik-praktik ilegal. Nah, tadi contohnya harusnya bikin faktur, ternyata nggak bikin faktur, harusnya bayar 3 juta, cuma bayar 1 juta, seperti itu. Tanpa, sebenarnya bisa diajukan diangsur, tapi kan melalui permohonan terlebih dahulu, melalui pemberitahuan terlebih dahulu, bahwasanya saya kondisi keuangan saya sedang tidak baik, apakah bisa saya mengajukan angsuran pajak seperti itu? Kan diberitahukan terlebih dahulu oleh kepada DJP misalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan semena-mena saya maunya saya mau bayarnya seenaknya seadanya saya aja lah gitu. Nah, itu kan ilegal ya teman-teman, nggak boleh. Nah, kemudian memilih pendampingan atau kuasa yang ahli di bidangnya. Nah, ini paling mantap, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ternyata udah menghitung, udah mau membayar, udah mau melapor, tapi kayak masih ragu-ragu, ini hitungan saya tuh benar nggak ya? Itu saya tuh mau lapor tuh benar nggak ya? Nah, teman-teman tuh bisa menggunakan jasa pajak in untuk melakukan review terlebih dahulu nih, teman-teman, atas mungkin pajak yang terutang atau yang harusnya dibayar atau pada saat pelaporan. Nah, ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat pembayaran, pelaporan, atau case pajak yang nantinya akan menimbulkan memunculkan atau menimbulkan sanksi administrasi atau yang lainnya seperti itu. Kemudian melakukan pembukuan dan pencatatan yang benar. Jadi teman-teman, kalau misalkan memang pekerja bebas ya maka pastikan penggunaan NPWP-nya benar, kemudian untuk perusahaan pastikan bahwa pembukuannya sudah benar, uang masuk, uang keluar, beban untuk operasional, kemudian beban untuk gaji itu sudah diadministrasikan dengan jelas, karena pembukuan ini dijadikan sebagai acuan untuk pelaporan SPT tahunan yang nanti akan memberikan gambaran oleh KPP misalnya, itu bahwasanya, atas perusahaan ini terutang pajak segini. Nah, terutang pajak ini kan berdasarkan dari yang dilaporkan. Kalau dilaporkannya benar, ya alhamdulillah, berarti kemungkinan terbit SP2DK-nya itu akan kecil kalau ternyata sudah benar dilaporkan, sudah dicatat dengan benar. Tapi kalau misalkan ternyata masih mungkin penjualannya tuh sebenarnya kalau dari sistem senilai 10 miliar, tapi dilaporkannya cuma 4 miliar untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar. Itu nanti akan ketahuan, teman-teman, dan kalau misalkan ketahuan nanti akan dikenai sanksi seperti itu. Seperti itu tips dan triks untuk meminimalisir sanksi pajaknya. Ini saya lihat jumlah pesertanya makin naik 600, kayak saya senang banget. Berarti menandakan bahwasanya teman-teman itu antusiasnya luar biasa nih, teman-teman ya. Semoga dengan adanya materi ini bisa menambah pengetahuan teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, mungkin sampai situ aja materi yang saya bisa sampaikan. Apabila teman-teman mungkin membutuhkan materinya, mungkin akan dikirim oleh admin. Dan kalau misalkan ternyata teman-teman masih kepo tentang materi dan pajak-pajaknya, nanti teman-teman coba cari itu. Tadi tuh apa sih yang dimaksud sama si Mbak Dila ini? Mungkin saya tuh kepo gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa tuh baca dari pasal-pasalnya seperti itu. Ya, oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Mayang. Oke, terima kasih banyak Mbak Dila atas pemaparan materinya. Pastinya berkat materi yang disampaikan oleh Mbak Dila, kita jadi tahu dan dapat memahami kewajiban dan sanksi administrasi perpajakan yang ada di Indonesia. Oke, mungkin lanjut saja ke sesi kuis dan izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait peraturan kuisnya.
Jadi, ketika saya selesai menghitung mundur, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya, lalu kami akan memilih peserta tercepat yang mengaktifkan fitur raise hand-nya nanti, dan peserta tersebut kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang kami tampilkan nanti. Dan sebelumnya mohon maaf jika Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan fiturnya nanti kami harus diskualifikasi. Oke, langsung saja kita mulai kuisnya. Saya hitung mundur. Bapak Ibu bisa dipersilahkan dulu untuk mengaktifkan setelah saya hitung mundur. Oke? 3, 2, 1. Oke, izinkan saya untuk cek terlebih dahulu siapa yang tercepat nih untuk dapat menjawab pertanyaan di kuis pertama ini. Oke, yang pertama ada Bapak Giantoro Rudirman. Mungkin untuk Bapak Giantoro Rudirman, silahkan untuk mengaktifkan kamera dan juga mikrofonnya. Halo Bapak Giantoro Rudirman, apakah sudah bergabung? Sudah diaktifkan mikrofonnya Bapak? Sudah, Bu, sudah. Oke, bersiap untuk pertanyaan pertama ya Pak ya. Pertanyaannya adalah, salah satu yang menjadi hak dan kewajiban wajib pajak adalah A. Menerima tanda bukti lapor SPT dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. B. Tidak membayar pajak dan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. C. Menuntut timbal balik atas pembayaran pajak dan melakukan demonstrasi. Atau D. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT dan melanggar peraturan. Untuk jawabannya bisa diinfokan, Pak? Bu. Mohon maaf untuk jawabannya. Oke, benar sekali Bapak. Selamat untuk Bapak berkesempatan memenangkan kuis pertama ini. Karena jawaban Bapak sudah benar, untuk mengklaim hadiahnya nanti silakan langsung menghubungi melalui DM serta follow Instagram Pajakin di @pajakin ya Pak ya. Lalu jangan lupa untuk membuat Instastory mengenai webinar pada pagi hari ini. Dan jangan lupa nanti untuk tag Pajakin. Oke, mungkin terima kasih untuk Bapak telah memenangkan kuis pertama. Lalu untuk teman-teman bisa kita lanjutkan ke kuis keduanya. Oke, untuk kuis kedua juga dengan peraturan yang sama. Setelah saya hitung mundur, nanti teman-teman bisa raise hand ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar saya cek dahulu. Oke, sebentar. Oke, untuk kuis kedua, selamat untuk Mbak Dewi Ariesti Prahara. Izinkan saya untuk membacakan kuisnya terlebih dahulu. Untuk Mbak Dewi mungkin bisa dinyalakan untuk mikrofon dan juga videonya. Mbak Dewi sudah on? Halo Mbak Dewi. Sudah, Bu. Oke. Untuk pertanyaan kedua adalah batas waktu pembayaran dan pelaporan PPh 21, 22, dan 23 adalah A. Tanggal 1 bulan berikutnya dan tanggal 10 bulan berikutnya. B. Tanggal 10 bulan berikutnya dan tanggal 20 bulan berikutnya. C. Tanggal 10 bulan berikutnya dan tanggal 15 bulan berikutnya. Atau D. Tanggal 20 bulan berikutnya dan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apa untuk jawabannya, Mbak? B. Tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Oke,
benar sekali. Selamat kepada Mbak Devi yang berkesempatan memenangkan kuis kedua. Karena jawabannya sudah benar, dimohon untuk mengklaim hadiah sesuai dengan arahan yang ditampilkan. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Pajakin, lalu nanti bikin Instastory dan juga tag Pajakin. Mungkin langsung lanjut kita ke kuis ketiga atau kuis terakhir. Jangan lupa untuk peraturannya juga tetap sama. Nanti setelah saya hitung mundur, teman-teman nanti bisa raise hand. Oke? 3, 2, 1. Oke, yang ketiga ini adalah Mbak Dinara Zafira. Untuk Mbak Dinara mungkin boleh dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon dan juga on di kamera. Mbak Dinaranya sudah bergabung? Sudah, iya Kak. Oke, oke lanjut aja ke pertanyaan di kuis terakhir ini. Untuk pertanyaannya adalah tidak melaporkan atau terlambat melaporkan SPT, masa PPN akan dikenai sanksi sebesar A. 100.000, B. 500.000, C. 1 juta, ataukah D. 1.500.000. Untuk jawabannya, Mbak Dinara? Mbak Dinara, silakan untuk jawabannya. Halo, C. Mbak Dinara. Iya, Untuk jawabannya mungkin bisa disampaikan? C Kak. C. Iya. Mohon maaf untuk jawabannya salah. Jadi Mbak Dinara masih belum memiliki kesempatan untuk memenangkan kuis ketiga ini karena jawabannya kurang tepat. Dan saya akan mencari peserta selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan kuis terakhir ini. Jadi teman-teman, mungkin untuk raise hand-nya bisa nanti aku hitung mundur. Dan juga untuk Mbak Dinara tadi mohon maaf karena jawabannya salah. Mungkin setelah saya hitung mundur, teman-teman nanti bisa raise hand lagi, oke? Saya mulai di 3, 2, 1. Oke, untuk ini kepada Mbak Putri. Mbak Putri Nur Handayani. Oke, Mbak Putri Nur Handayani mungkin boleh diaktifkan mikrofon dan juga kameranya. Sudah. Oke, untuk jawabannya Mbak boleh silakan. B. Di B ya? B Ya. atau D? Mohon maaf. B. Buaya. Oke, selamat untuk Mbak Putri telah benar jawabannya dan berkesempatan untuk memenangkan kuis terakhir pada hari ini. Jangan lupa dengan syarat atau klaim hadiahnya sama seperti sebelumnya. Silakan untuk memfollow Instagram Pajakin, lalu bisa DM di @pajakin dan juga membuat Instastory kegiatan webinar hari ini dan jangan lupa untuk tag Pajakin. Selamat ya Mbak Putri. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, untuk sesi kuisnya telah berakhir, teman-teman. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat sekali lagi untuk para pemenang. Dan juga untuk mengklaim hadiahnya, jangan lupa langsung aja untuk DM dan juga untuk bikin Instastory untuk tag @pajakin. Dan juga langsung saja setelah ini kita lanjut ke sesi tanya jawab, yang dimana untuk sesi ini akan dijawab langsung oleh Mbak Dila. Gimana Mbak Dila, udah siap untuk sesi tanya jawabnya? Oke, sudah siap Mbak Mayang. Oke, mungkin bisa saya bacakan untuk pertanyaan pertama ya Mbak ya. Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Ratna Yunari.
Di pertanyaannya adalah, apakah saya akan terkena denda apabila saya tidak pernah melaksanakan kewajiban saya untuk melaporkan kegiatan dan usaha sampingan saya? Oke, mungkin bisa dibantu jawab, Mbak Dila. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mayang sudah dibacakan pertanyaannya. Terima kasih juga untuk eh, Ibu Ratna ya. Jadi kalau misalkan Ibu nih nggak melaporkan atas kegiatan usaha sampingannya, apakah kena denda, apakah kena sanksi? Seperti itu kan pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita apa namanya lihat terlebih dahulu bahwasanya usaha sampingannya tuh apa. Jadi kalau misalkan memang usaha sampingannya UMKM, contohnya, kalau ternyata memang penghasilannya masih di bawah 500 juta, itu kan atas nama pribadi usahanya, jadi itu kan tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 500 juta, ini untuk ibu yang bukan orang pribadi ya, berarti nanti kan harus nih menyetorkan PPh final 0,5 dan mungkin untuk badan usaha lainnya juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dari sesuai dengan undang-undang PPh, jadi yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, sehingga dari aturan ini disebutkan dengan jelas bahwasanya semua penghasilan dalam bentuk apapun, baik itu diperoleh dari luar negeri maupun dari dalam negeri, wajib diperhitungkan dan dilapor pada SPT tahunan. Jadi kalau misalkan tidak dilaporkan di SPT tahunan, kemudian memang terbukti bahwasanya ada pajak yang terutang, maka bisa saja dikenai atau terdapat potensi terkena sanksi atau denda atau bunga. Seperti itu jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan Bu Ratna. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Mbak Dila. Mungkin bisa kita lanjut di pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua ada dari Mbak Ina Syahroni. Untuk pertanyaannya adalah, sanksi apa jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya? Oke, silakan Mbak Dila. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mayang. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu atau Mbak Bapak. Ina. Oh Ina. Oh Ina atas pertanyaannya. Nah, sanksi apa yang dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban pajaknya? Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan dalam penyampaian materi bahwasanya ada nih sanksi, ada 3 jenis sanksi, di mana yang pertama adalah sanksi bunga, yaitu sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak terutang. Kemudian yang kedua adalah sanksi denda. Ini sanksi denda ini akan dikenakan karena adanya pelanggaran terkait kewajiban pelaporan oleh wajib pajak. Nah, kemudian yang ketiga adalah sanksi kenaikan. Nah, sanksi kenaikan ini dikenakan karena wajib pajak memberikan informasi yang salah sebagai dasar penghitungan pembayaran pajaknya. Nah, kemudian tadi kan disebutkan bahwa cuma 3 nih ternyata, tapi ternyata kalau misalkan sudah melewati 3 sanksi ini, bunga, denda, kenaikan, nah kalau ternyata terbukti bahwasanya merugikan negara, maka akan ada sanksi pidana seperti itu ya, karena terbukti memang melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian untuk negara. Seperti itu jawabannya, Mbak Maya. Oke, terima kasih Mbak Dila untuk jawabannya. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nikodemus Sinaga. Untuk pertanyaannya adalah, apakah kita kena sanksi administratif kalau telat melaporkan SPT pajak? Silakan Mbak Dila. Oke, terima kasih Mbak Mayang. Semangat banget Mbak Mayang. Sampai belibet. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Nikodemus Sinaga ya. Jadi kalau misalkan telat lapor SPT itu kena denda nggak gitu kan. Jadi apabila terlambat menyampaikan SPT tahunan disesuai ketentuan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan atau tentang Undang-Undang KUP. Jadi kalau misalkan ternyata telat dalam penyampaian SPT tahunan, ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi
dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan. Jadi perlu diperhatikan terlebih dahulu. Yang telat nih siapa? Kalau misalkan ternyata telatnya orang pribadi, maka 100.000. Tapi kalau yang telat badan, maka 1 juta. Seperti itu jawabannya Mbak Maya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Dila. Semoga itu jawabannya dapat membantu teman-teman yang mungkin pertanyaannya sama dengan Bapak Nikodemus Sinaga. Untuk pertanyaan terakhirnya dari Mbak Mawadatul Kamilah. Untuk pertanyaannya ini lumayan panjang, jadi teman-teman bisa disimak. Untuk pertanyaannya adalah, untuk sanksi denda atau bunga dalam perpajakan, dalam ketentuan kan sudah ditulis atau sudah tertulis dan sudah terinfo, contoh semisal telat bayar PPN 500.000 dan sebagainya, denda-denda lainnya. Untuk realisasi kejadiannya untuk sanksi itu, bagaimana ya kalau perusahaan telat bayar atau telat lapor? Apakah kita dapat surat dari kantor pajak kalau kita telat lapor atau bayar dari kantor pajaknya? Dan apakah surat pemberitahuan telat itu terbit di bulan yang sama? Dan untuk pembayaran denda atau sanksinya itu masa selanjutnya atau bagaimana? Dan bagaimana cara pembayaran, proses pembayaran denda atau sanksi tersebut? Mohon penjelasannya. Silakan Mbak Dila untuk menjawab pertanyaan yang lumayan cukup panjang ini. Oke, Silakan. jadi mungkin kalau bisa disingkat, saya tuh ada telat lapor. Saya tuh kena denda nggak sih gitu kan Mbak, dan itu tuh dendanya diterbitkan pada saat saya telat lapor atau kapan, dan saya bisa bayar kapan, seperti itu mungkin pertanyaan singkatnya. Jadi untuk surat pemberitahuan, jadi tuh untuk surat pemberitahuannya itu nanti kalau misalkan ternyata telat lapor, itu kan telat lapor PPN, kena denda senilai 500 juta, itu dibayarkan ketika sudah menerima surat tagihan pajak. Nah, surat tagihan pajak ini terbit dari kantor pajak. Nah, kapan sih STP atau surat tagihan pajak ini diterbitkan? Nah, kalau untuk STP ini diterbitkan, ini merupakan wewenang dari kantor pajaknya ya. Bisa aja di bulan berikutnya, atau mungkin bisa 1 tahun kemudian. Nah, itu tergantung dari kewenangan kantor pajak. Nah, untuk proses pembayarannya, nanti akan dibuatkan kode billing, atau mungkin bisa membuat kode billing tersendiri. Bisa membuat kode billing sendiri atas sanksi. Nah, jadi kan nanti kan ada di bagian billing itu ada bayar untuk mungkin STP, STP PPN, seperti itu. Nanti dibikin sendiri. Nanti dimasukkan nih dimasukkan di bagian keterangannya mungkin itu nomor STP-nya dimasukkan untuk sebagai dasar untuk pembuatan billingnya. Jadi nanti dibuat sendiri billingnya. Nah, mungkin udah menjawab pertanyaan. Jadi sanksi dibayar ketika memang sudah diterbitkan STP. Kemudian yang kedua, STP-nya itu nggak mesti terbit pada saat bulan berikutnya. Bisa juga bulan berikutnya atau mungkin bisa di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian untuk pembayarannya dibuat billing, bisa membuat billing sendiri atau minta dibuatkan oleh AR-nya terkait dengan surat tagihan pajaknya. Seperti itu Mbak Mayang jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Dila untuk jawabannya. Cukup jelas, semoga dapat dipahamin oleh peserta kita pada hari ini. Dan itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan. Dan semoga dapat membantu. Dan mohon maaf untuk pertanyaan yang masuk namun belum dapat dijawab. Untuk itu, Bapak Ibu bisa cek di media sosial Pajakin. Nanti akan diinfokan di media sosial tersebut. Nah, sebelum saya tutup, izinkan saya memperkenalkan platform media sosial Pajakin kepada Bapak Ibu. Oke, mungkin tim boleh dibantu? Oke, di sini yang pertama ada Instagram yang akan menampilkan konten-konten perpajakan terbaru, serta informasi webinar edukasi perpajakan, dan juga selain Instagram, kami juga ada media sosial lainnya seperti YouTube Official Pajakin. Di sini biasanya untuk rekaman webinar yang sudah-sudah itu biasanya akan diupload di YouTube Official Pajakin. Lalu ada YouTube Lapak Pajak, di sini terdapat banyak podcast-podcast seputar perpajakan yang menarik, jadi jangan lupa untuk teman-teman bisa subscribe, komen, dan juga like. Dan juga jangan lupa untuk ditonton. Lalu ada juga TikTok yang berisikan video-video menarik, tentunya di situ juga ada seputar info-info tentang perpajakan terbaru.
Lalu yang terakhir ada terkait website atau blog artikel pajak yang berisi tentang berita perpajakan terbaru. Jadi untuk Bapak Ibu, jangan lupa untuk follow semua platform media sosial Pajakin untuk mendapatkan update peraturan perpajakan terbaru dan info webinar Pajakin selanjutnya. Nah, izin saya ingatkan kembali kepada peserta webinar untuk mengisi link absensi dan juga link evaluasi yang sudah dibantu share oleh tim Pajakin di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, izin saya ingatkan juga untuk peserta yang belum bergabung di grup WhatsApp webinar pada hari ini, silakan untuk bergabung karena nantinya e-sertifikat dan materi akan di-share di grup WA tersebut. Nah, udah selesai di penghujung acara nih. Untuk itu saya izin sampaikan terima kasih banyak kepada Mas Arief, Mbak Dila, dan juga peserta yang telah hadir dan mengikuti webinar pada hari ini. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari tim Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Oh iya, jangan lupa untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman nih. Oke, Mbak Dila, Mas Arief, izin saya selesaikan untuk webinar pada siang hari ini. Saya selaku Tulus Mayangsari MC, mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata nih, belibet nih dari tadi. Mohon maaf untuk hal-hal yang masih kurang berkenan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Mohon izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.